Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Malang. Kami adalah perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Di sini kami akan menjelaskan SOP penanganan limbah di Fasiankes. Contoh pada hari ini adalah di Puskesmas. Yang pertama adalah kita akan menggunakan APD untuk petugas yang akan melaksanakan pengolahan limbah. Sebelum kita melakukan aktivitas, yang pertama adalah kita cuci tangan pakai sabun air mengalir. Kita akan melaksanakan cuci tangan pakai sabun air mengalir dengan 6 langkah. Yang pertama, air mengalir, kemudian kita menggunakan sabun. Sabun yang terpenting adalah 6 langkah. Ya, 6 langkah. Kemudian betul, kita harapkan semua tangan kita bisa terkena oleh sabun. Setelah kita cuci tangan pakai sabun, kita tetap harus memperhatikan hand hygiene. Jadi kita tetap cuci tangan dengan hand scrub. Kemudian setelah bersih, yang pertama kita gunakan adalah baju pelindung. Yang kedua adalah menggunakan handscoon. Yang ketiga adalah menggunakan penutup kepala. Selanjutnya menggunakan Google atau kacamata pelindung. Dan yang terakhir, apabila kita akan mengambil limbah di ruang COVID, kita harus menggunakan face shield. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan sepatu pelindung. Ini adalah APD wajib yang harus digunakan untuk petugas kebersihan ketika melaksanakan pengambilan limbah. Selanjutnya kita akan menuju ruangan untuk pengambilan limbah di Fasiankes kita. Ini adalah tempat petugas untuk melepaskan alat pelindung dirinya. Alat pelindung diri di sini ada yang disposable, ada juga yang bisa digunakan kembali. Ini adalah bak khusus untuk alat pelindung diri, gaun, dimasukkan ke dalam bak desinfektan. Desinfektan yang kita gunakan adalah hidrogen peroksida 0,5%. Kemudian di sini adalah tempat sampah non medis. Kemudian di sini adalah tempat sampah medis, di mana biasanya petugas kita melepaskan penutup kepala, handscoon, dan juga masker. Setelah dari sini, alurnya petugas menuju ke wastafel, cuci tangan pakai sabun air mengalir, kemudian mendesinfeksi Google, face shield, dan juga menyimpan N95-nya.
Gaun yang digunakan oleh petugas dimasukkan ke dalam bak yang berisi larutan desinfektan. Larutan desinfektan di sini adalah hidrogen peroksid. Setelah ini langsung akan kita bawa ke tempat pencucian linen. Selanjutnya adalah sampah medis dan non-medis kita. Setelah ini kita akan mengangkut sampah non-medis kita. Yang terpenting adalah kita tutup dengan menyimpul. Langsung dibuang dan langsung diganti dengan kresek yang baru. Selanjutnya adalah limbah medis. Limbah medis ini ditandai dengan kresek berwarna kuning. Dan langsung diganti dengan kresek kuning yang baru. Setelah dari ini, kita akan ke TPS B3 dan juga tempat pencucian linen. Selanjutnya kita timbang limbah medis kita. Setelah kita dapatkan hasil, langsung kita catat. Jadi proses pencatatan ini harus dilakukan setiap hari dan itu juga dilakukan per ruangan. Setelah dilakukan penimbangan dan juga pencatatan, selanjutnya limbah B3 ini kita taruh di TPS B3, tempat pembuangan sementara di Fasiankes yang Bapak Ibu miliki. Yang perlu diperhatikan adalah limbah B3 ini adalah limbah yang harus kita amankan, sehingga TPS harus dalam keadaan selalu terkunci. Selanjutnya, gaun yang sudah kita rendam di larutan desinfektan akan kita cuci seperti kita mencuci pakaian sehari-hari. Namun yang membedakan adalah harapannya linen yang digunakan tidak dicuci dengan tangan, tapi dengan mesin cuci khusus. Yang perlu kita perhatikan adalah APD petugas pencucian kita harus menggunakan handscoon khusus yang tebal, kemudian menggunakan sepatu boot, masker, dan juga Google. Ini adalah baju yang sudah kita rendam di larutan desinfektan. Larutan desinfektan yang kita gunakan adalah hidrogen peroksid 0,5%. Kemudian baju-baju ini kita cuci dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara petugas kebersihan akan melepaskan APD. Yang pertama yang harus kita pastikan adalah hand hygiene. Kemudian yang pertama adalah kita buka face shield atau Google kita. Sekarang setelah face shield dan Google kita buka, kita membuka penutup kepala kita, di mana penutup kepala ini adalah disposable, satu kali pakai, yang langsung kita buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya kita membuka apron kita yang langsung kita rendam ke cairan desinfektan. Untuk apron yang disposable langsung kita buang di tempat sampah medis. Begitupun dengan handscoon. Untuk handscoon yang biasa digunakan, yang berkain plastik, itu langsung dibuang di tempat sampah medis. Untuk handscoon rumah tangga bisa kita desinfektan di cairan desinfektan. Begitupun dengan sepatu boot, harus kita desinfektan terlebih dahulu, kita masukkan ke cairan desinfektan. Yang terakhir
adalah kita membuka masker. Jadi kita membukanya, memegang talinya, kemudian kita lipat bagian depannya. Jangan lupa dirusak terlebih dahulu, kemudian kita buang di tempat sampah medis. Selanjutnya, step yang terakhir adalah jangan lupa setelah melaksanakan kegiatan cuci tangan pakai sabun dan juga air mengalir. Itu tadi adalah pengolahan limbah medis dan juga limbah COVID di Fasiankes yang merujuk pada pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana kita dihimbau untuk mengaplikasikan pedoman ini demi kenyamanan dan keamanan kita bersama.